Aku tidak percaya dengan rumor ini. Ratu Joda tidak pernah bisa melakukan hal itu. Dia tidak pernah membungkuk untuk urusan politik. Aku minta maaf Ratu Hamidah, karena urusan politik ini bisa mengubah malaikat menjadi setan. Di samping itu, Ratu Joda hanya seorang ratu Hindu di istana wanita ini. Gulbadan itu memang benar yang mulia. Bagaimana bisa Ratu Joda melakukan ini? Aku setuju dengan mereka. Aku tidak bisa percaya bahwa dia bisa melakukan hal seperti ini untuk menjadi kepala permaisuri istana. Ini merupakan penghinaan terhadap ratu lain. Aku akan segera membicarakan ini pada Ratu Joda, Bu. Tapi aku ingin mengatakan padamu, Ratu Joda setuju untuk ikut pemilihan karena ratu lain di istana wanita menginginkan itu. Ratu Joda melakukan cara apapun, tetap saja ratu yang lain membencinya. Ibu, Ratu Joda tidak melakukan itu. Hal ini dilakukan oleh orang yang ingin mencemarkan nama baik Ratu Joda. Ya Allah, apa ini artinya? Ada apa dengan Ratu Rukaya? Apakah ini tentang kekuasaan? Kenapa ibu tidak bicara dengannya saja? Hal itu di luar kendali kita, Ratu Salimah. Aku sama sekali tidak punya wewenang untuk menegurnya. Muti, bagaimana keadaan Babu? Dia baik-baik saja. Aku mencoba untuk mengalihkan perhatiannya. Namun, sampai kita berhasil menemukan ibunya, maka dia tidak akan kembali seperti biasa. Aku ingin tahu bagaimana perasaan wanita yang pasti kehilangan anaknya. Jangan marah, Joda. Dewa Krishna akan segera membantu kita untuk menemukan ibunya. Salam Ratu Joda, beberapa pelayan Hindu istana wanita ingin bertemu denganmu. Bicara denganku, suruh mereka masuk. Mengapa pelayan Hindu ingin bertemu denganku? Salam Ratu Joda. Apa yang membawa kalian kemari? Kami kesini untuk berterima kasih, Ratu Joda. Tapi kenapa kalian ingin berterima kasih? Anda telah melakukan kebaikan pada kami semua. Kami tidak pernah menduga bahwa ketika tinggal di istana wanita Mughal, maka patung leluhur kami bisa dipasang. Dia benar, karena Anda sudah mengirim patung Dewa Krishna ke ruangan kami. Jadi kami merasa begitu gembira. Berkat jasa Anda, pelayan Hindu juga punya hak untuk berdoa sesuai dengan agama mereka. Apa yang kau katakan? Aku tidak mengirim apapun ke ruanganmu. Tetapi tadi malam setiap pelayan Hindu menemukan patung di kamarnya. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain Ratu Joda? Pertanyaannya adalah, kalau bukan kau, siapa lagi yang bisa melakukan ini? Ya Tuhan, apa ini berarti bahwa orang lain ingin merusak reputasimu dengan melakukan ini? Itu berarti ada seseorang yang sudah sengaja menjelek-jelekanmu dan merusak semuanya. Motibai benar. Aku yakin seseorang melakukan ini dengan sengaja. Itu adalah sebuah cara untuk menuduhmu. Aku yakin itu dilakukan oleh seseorang wanita supaya Ratu Joda tidak disukai semua orang. Iya Ratu Joda, ini adalah konspirasi terhadapmu. Kami tidak ingin ini menjadi fitnah. Kami benar-benar ingin Anda menjadi kepala istana ini. Kami akan kembalikan semua patungnya. Aku berjanji kepada kalian, suatu hari kalian akan diizinkan untuk berdoa kepada dewa leluhur kalian di istana ini. Kalian juga akan diperlakukan dengan hormat. Tapi sampai saat itu tiba, kalian diperbolehkan untuk datang ke ruanganku dan berdoa kepada Dewa Krishna. Dewa Krishna adalah Tuhan semua orang. Jadi kalau kalian ingin, kalian boleh datang ke ruanganku dan berdoa memohon kepada Dewa Krishna di sana. Terima kasih Ratu Joda. Yang Mulia, sesuai dengan perintah Anda, aku sudah memeriksa sebuah laporan lama. Laporan ini penting. Dari semua laporan yang kulihat, banyak sekali kesalahan yang kau terima, Yang Mulia. Hidup Yang Mulia. Ada apa kau kemari? Adakah sesuatu yang penting? Yang Mulia, sebuah hal yang aneh telah muncul di istana wanita. Memangnya apa yang telah terjadi? Kau memutuskan untuk mengganggu pengadilan. Patung Dewa Krishna ditemukan di ruang beberapa pelayan Hindu. Apa kau tahu siapa yang menempatkan mereka? Tidak ada yang mempunyai bukti. Tapi ada rumor bahwa Ratu Joda telah menempatkan patung-patung itu di sana.
Ratu Joda baru-baru ini memutuskan untuk mengambil kendali dari Istana Wanita. Dalam situasi ini, menempatkan berhala dianggap sebagai langkah Ratu Joda untuk menarik pelayan Hindu Istana Wanita. Allah mengetahui apa yang sebenarnya. Pergilah. Agakan, begini. Kau boleh mengurus masalah ini lebih lanjut. Biar aku yang menangani masalah ini. Baiklah, Yang Mulia. Joda, kuharap kau tahu kenapa aku datang ke sini. Iya. Tolong beritahu aku. Siapa yang membuat patung-patung berada dalam ruangan pelayan Hindu? Yang Mulia, apa kau benar-benar berpikir aku bisa melakukan hal ini? Tidak semuanya. Tapi ada sebuah rumor bahwa kau mungkin telah mengambil langkah ini untuk menarik pelayan Hindu. Apa kau benar-benar berpikir aku melakukannya untuk menjadi kepala Istana Permaisuri? Pertama-tama, aku setuju untuk mengambil tanggung jawab ini atas keinginan dari para wanita di Istana Permaisuri. Dan yang kedua, aku punya metode lain untuk menarik orang-orang dari Istana Permaisuri. Aku bahkan tidak bisa memikirkan tentang menghasut pandangan keagamaan di sini. Selain itu, aku tahu hukum Mughal. Aku tidak mungkin melakukannya, Yang Mulia. Harus aku ulangi, Joda. Aku tidaklah meragukan. Aku benar-benar yakin kau tidak bisa merendahkan diri seperti itu. Jadi aku tidak memanggilmu ke pengadilan. Sebaliknya, aku yang datang. Aku ingin membahas masalah ini bersamamu. Tapi aku ingin tahu apa yang kau pikirkan tentang siapa yang akan melakukan hal ini. Aku tidak tahu, Yang Mulia. Benarkah? Apa kau benar-benar tidak tahu atau kau tidak ingin memberitahu? Aku hanya bisa memberitahumu tentang diriku. Mengenai pelakunya, aku tidak tahu siapa yang melakukannya atau apa yang bisa dilakukan, dan aku bahkan tidak ingin berpikir mengenai hal itu. Baiklah. Aku akan menyelidiki masalah ini sendiri. Terima kasih. Aku permisi. Ini akan menjadi sebuah pemilihan terbuka. Aku ingin setiap kalian memilih calonnya dengan mengambil namanya di depan semua orang. Barang siapa yang mendapat penilaian maksimal akan dinyatakan sebagai kepala Istana Permaisuri. Ini masih belum terbukti bahwa Ratu Joda yang melakukannya. Katakan padaku, Yang Mulia, siapa lagi yang bisa melakukan ini? Ratu Joda adalah satu-satunya ratu Hindu di sini. Aku tidak percaya bahwa Ratu Joda bisa melakukan sesuatu yang begitu rendah. Ratu Salimah, orang-orang seringkali mengambil langkah-langkah tersebut untuk meraih kekuatan. Selain itu, ini merupakan upaya untuk mencoba mengubah hukum Mughal. Dan hanya Yang Mulia Raja yang memiliki hak itu. Seorang ratu tidak bisa melakukannya. Perhatian kepada semuanya. Keturunan dari kerajaan Mughal, Raja Hindustan, Raja Jalaluddin Muhammad telah tiba. Salam. Aku ingin membahas perbuatan ini dengan kalian semua. Aku harus katakan ini cukup memalukan bagi kita semua. Jadi aku ingin tahu yang sebenarnya pendapat semua orang dalam hal ini. Ini seharusnya tidak terjadi, Yang Mulia. Ini sangat memalukan membuat konspirasi seperti ini untuk menarik pelayan Hindu. Benar kan? Apa yang membuatmu berkesimpulan bahwa hal itu dilakukan untuk menarik pelayan Hindu? Katakan padaku, Yang Mulia, apa yang bisa menjadi alasan lain? Para pelayan berada di Istana Wanita untuk melayani kita. Jika mereka diberikan hak-hak, itu mungkin membahayakan hak-hak ratu. Selain hukum berubah, ini mungkin terjadi berulang kali. Tidak ada hukum yang telah berubah, bukan? Akulah orang yang membuat hukum dan mengubah mereka.
Ini hanya sebuah usaha untuk melanggar hukum dan tidak lebih dari itu. Pertanyaannya adalah, siapa yang melakukan ini dan mengapa? Siapa orang yang telah mencoba untuk melanggar hukum Mughal? Aku tidak ingin menyakiti perasaan siapapun. Siapa yang telah menempatkan patung di Istana Permaisuri? Maafkan aku untuk mengatakan ini. Aku yakin hal ini dilakukan oleh seseorang. Seseorang yang mendapatkan keuntungan. Dan hanya Ratu Joda yang bisa melakukan ini. Kau perlu berhenti sejenak ketika berbicara dan pikirkan tentang hal itu. Para Ratu Mughal Istana Permaisuri mengusulkan nama Ratu Joda. Apa orang lain akan memerintahkan meletakkan patung itu, Yang Mulia? Apa kau bisa membuktikan alasanmu? Jika kau punya, tolong hadirkan. Katakan, apa kau punya bukti? Jika kau tidak memiliki, itu berarti aku akan menolak alasan. Karena semua orang mengetahui bahwa para Ratu Mughal ingin Ratu Joda menjadi kepala permaisuri. Pelayan wanita hanyalah sebagian kecil berada di sini. Lalu mengapa Ratu Joda akan mengambil langkah bodoh untuk menarik beberapa pelayan Hindu dan juga mengganggu sebagian besar para Ratu Mughal? Mungkin kau tidak mengenal Ratu Joda, tapi aku mengetahuinya. Aku bisa menyatakan bahwa Ratu Joda tidak akan pernah melakukan hal semacam itu. Dia bahkan tidak berpikir untuk mengambil langkah itu. Tapi Yang Mulia... Aku belum selesai. Aku tidak bisa menerima gangguan siapapun ketika aku sedang berbicara. Aku ingin memberitahu kepada semua orang, jika salah satu dari kalian melakukan hal ini, orang itu mungkin mengakui bersalah kepadaku. Aku akan mengampuni orang itu, tetapi jika itu tidak terjadi, akan aku anggap orang itu mencoba untuk menantangku, dan kalian semua tahu konsekuensi dari menantang seorang raja. Yang Mulia, aku percaya hal ini tidak begitu sederhana. Ini adalah serangan untuk nama baik kerajaan Mughal. Dengar, Rukaya. Aku tahu dengan baik kenapa hal itu dilakukan, dan kecuali aku meminta pendapatmu, tolong tenanglah. Karena aku memang tidak butuh dengan saranmu. Biarkan aku memberitahu satu hal lagi untuk kalian semua. Aku tidak ingin hal ini terjadi lagi. Aku tidak akan pernah mentoleransi jika tindakan ini terulang lagi. Ratu Rukaya, aku ingin berbicara denganmu secara pribadi. Berterima kasihlah pada Allah bahwa Yang Mulia mempercayaimu. Seperti kami juga. Ini akan menjadi sebuah pemilihan terbuka. Aku ingin setiap kalian memilih calonnya dengan mengambil namanya di depan semua orang. Barang siapa yang mendapat penilaian maksimal akan dinyatakan sebagai kepala Istana Permaisuri. Aku akan mengulangi pertanyaan yang aku tanyakan pada Ratu Joda. Siapa yang melakukan ini, Rukaya? Yang Mulia, bagaimana aku akan tahu apapun dalam hal ini? Aku setuju bahwa kau sangat cerdas, tapi jangan lupa bahwa aku seorang raja. Aku bisa mencari tahu apa yang ku ingin tahu. Rukaya, aku tahu siapa yang memerintahkan patung-patung itu di sini. Aku tahu siapa yang memerintahkan pematung Madhav untuk membuat patung itu.
Aku masih ingin kau untuk memberitahuku siapa yang melakukan hal ini. Ayo lihatlah aku. Katakan siapa aku. Yang Mulia, kenapa bertanya begitu? Jawab saja pertanyaanku. Tatap mataku dan katakan siapa aku, Rukaya. Kau adalah temanku, suamiku, dan juga rajaku. Jangan berbohong padaku. Jika kau merasa salah ikatan ini denganku, kau tidak akan berbohong. Tidak, Yang Mulia. Mengapa kau mengatakan itu? Kau telah mencoba untuk menyerang kehormatanku dan kebanggaanku. Dulu aku berpikir bahwa kau kuat dan percaya diri. Aku mengharapkan kau mengikuti pemilihan dengan ketulusan dan melalui cara yang jujur. Tetapi kau harus siap menerima kekalahan. Kau telah melakukan sesuatu di bawah martabat kepala permaisuri. Aku bisa mempertanyakanmu di depan semua orang. Tapi kau tahu, sebenarnya aku tidak ingin kau jatuh dari rahmat di depan orang lain. Kau telah membuat kesalahan di masa lalu, tapi kau sudah diterima mereka. Lalu kenapa kau tidak mengatakan saat ini meskipun diminta? Apa kau merasa takut kehilangan? Kenapa kau berbohong pada raja yang juga teman dan suamimu? Kau terlalu berani melanggar hukum Mughal. Kau bukanlah orang yang sama lagi. Aku tidak pernah bisa membayangkan kau telah merencanakan cara mengerikan seperti itu. Jika kau menjadi orang yang sama, kau tidak akan pernah mencoba untuk memainkan emosi para ratu dan pelayan di sini. Kau telah merendahkan diri untuk mempermalukan Ratu Joda. Demi Tuhan, jangan pernah lakukan hal ini lagi yang memaksaku untuk berhenti menghormatimu sepenuhnya. Pahami hal itu. Apa yang sedang kau pikirkan, Joda? Yang Mulia, apa yang membawamu kemari? Aku mohon maaf. Aku harap aku tidak mengganggumu dalam kesunyian pemikiran. Tidak, bukan begitu. Aku baru saja berada di sini. Kau menyukai Taman Angguri? Kau sering datang ke sini? Iya. Aku merasa damai berada di sini. Ngomong-ngomong, kenapa kau datang ke sini setiap hari? Apa kau mencariku? Kau keliru, Joda. Aku hanya kebetulan lewat sini. Saat aku melihatmu, aku berpikir untuk berbicara saja denganmu. Jujur saja, Yang Mulia. Saat ini aku sedang memikirkanmu. Benarkah? Maukah kau memberitahu apa yang sedang kau pikirkan tentang diriku? Aku sedang memikirkan bahwa... Lupakan saja. Kenapa kau selalu begini? Selalu memulai mengatakan dan kemudian membiarkannya tidak selesai. Dan kenapa? Kau selalu mencoba untuk mencari tahu apa yang sedang kupikirkan. Karena aku menyukai caramu berpikir. Segala sesuatu yang kau katakan begitu mendalam dan begitu filosofi. Apa kau sedang mengejekku atau memujiku? Kau boleh menganggap apa yang membuatmu senang, tapi tolong katakan apa yang kau pikirkan tentang aku. Aku sedang berpikir untuk berterima kasih padamu. Kau mempercayaiku dalam hal yang berkaitan dengan patung-patung itu. Aku menyukainya. Kau telah mendapatkan kepercayaan ini pada dirimu. Kau tidak harus berterima kasih padaku untuk hal itu. Boleh aku menanyakan sesuatu? Silakan. Jika aku benar-benar telah memberikan patung-patung itu untuk pelayan, apa kau masih akan begitu tenang? Apa kau tidak akan marah padaku? Bukankah kau telah menganggap itu sebagai penghinaan terhadap hukum Mughal? Sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku ingin memberitahumu sesuatu. Dari Agra, Delhi, Awad ke Kandar, dan dari Malwa ke Jaunpur, seluruh wilayah dalam kerajaan Mughal. Dan orang-orang dari kelompok agama yang berbeda, komunitas berbeda, dan juga kasta yang berbeda, hidup di seluruh wilayah ini. Tapi aku tidak menganggap mereka itu berbeda, aku justru menganggap mereka salah satu rakyatku. Sebagai raja, itu tugasku untuk memastikan kebahagiaan dan kedamaian bagi rakyatku. Aku tidak ingin menjauhkan mereka dari keyakinan agama, sistem sosial, dan perkumpulannya. Itu tidak akan membuat mereka senang, Joda. Seorang raja akan dinyatakan berhasil hanya ketika rakyatnya mencintainya. Ketika kau meminum racun Benazir untuk menyelamatkanku,
Dan ketika aku telah kehilangan semua harapan untuk menyadarkanmu kembali, aku telah meminta rakyatku untuk berdoa untuk hidupmu, meskipun tahu kenyataan bahwa rakyatku mengikuti setiap agama yang berbeda. Kenyataannya aku telah berdoa pada Tuhan untuk memberkatimu dengan kesehatanmu. Orang-orang mungkin menganggap bahwa aku telah menentang norma agamaku. Aku pergi ke ruanganmu dalam situasi itu. Aku menyalakan lampu di hadapan patung Dewa Krishna. Aku juga berdoa padanya untuk memberkatimu dengan kesehatan. Joda, aku sangat mencintai apa yang menjadi agama. Aku sangat memiliki keyakinan penuh, tapi itu bukan berarti aku menentang pengikut agama-agama lain. Karena dalam hal ini, setiap orang memiliki hak untuk mengikuti apa keinginannya. Aku tidak pernah berubah setelah kau datang ke sini. Bahkan sebelum kau datang ke Agra, kuil Dewi Amba pun ada di sini. Dan aku tidak pernah menyuruh orang untuk menghancurkannya, bahkan saat kau menolak untuk mengikuti agamaku. Aku tidak pernah menentangmu karena kau memiliki hak untuk berdoa dengan caramu sendiri. Kuharap kau sudah mendapat jawaban atas pertanyaan. Aku ingin memberitahumu bahwa aku sungguh percaya pada dirimu. Hanya karena kau adalah orang yang berhati baik. Ini akan menjadi sebuah pemilihan terbuka. Aku ingin setiap kalian memilih calonnya dengan mengambil namanya di depan semua orang. Barang siapa yang mendapat penilaian maksimal akan dinyatakan sebagai kepala Istana Permaisuri. Kau seharusnya tidak berada di sini dan bersedih, Ratu Rukaya. Ayo bangunlah, dan kau jangan menyerah. Kau seharusnya tidak melepas peganganmu. Itu bukan berarti aku sudah menyerah. Tapi aku marah karena rencanaku telah menjadi bumerang. Kau telah membuat rencana yang bagus. Tapi menurutku itu tidak mudah. Benarkah? Apa yang salah padaku? Kesalahanmu adalah bahwa kau melibatkan Jalal dalam rencanamu. Bagaimana cara melakukan hal itu? Seluruh situasi akan menjadi berbeda jika situasi ditangani dalam Istana Permaisuri itu sendiri. Semua ratu dan para pelayan akan berpikir bahwa Ratu Joda, dia telah melanggar hukum Mughal. Mereka tidak akan memaafkan Ratu Joda. Dan kau akan memenangkan pemilihan tanpa pemberontakan apapun. Tapi kau harus menyertai Jalal dalam situasi ini. Tidakkah kau menyadari, Ratu Rukaya, bahwa Jalal begitu mempercayai Ratu Joda? Mahamangga, jangan membahas masalah ini denganku. Itu akan membuatku marah. Yang Mulia mendukung Ratu Joda di depan semua orang dan dia memintaku untuk tetap tenang. Mantra macam apa yang telah Ratu Joda lemparkan pada Yang Mulia? Ratu Joda memang telah menyelamatkan hidup Yang Mulia, tapi itu tidak akan membuatku memberikan yang paling berharga menjadi miliknya. Aku tidak pernah bisa membagi Yang Mulia dengan siapapun. Dia selalu menjadi milikku. Dan Ratu Joda sedang mencoba untuk membawanya pergi dariku. Ya ampun, aku sangat senang. Akhirnya kau telah memahami apa yang telah aku coba katakan padamu. Dan sekarang kau sudah memahami bahwa Ratu Joda adalah saingan terbesarmu. Aku senang bahwa kau memahami apa yang terjadi. Tapi kau telah melakukan kesalahan. Jalal telah menjauhkan dirinya darimu. Kalau begitu katakan padaku, apa yang harus kulakukan? Rencanakan langkah selanjutnya hanya setelah kau mengambil saranku. Itu karena aku tahu politik, diplomasi, dan Jalal lebih baik daripada dirimu. Aku akan membantumu. Kenapa kau ingin membantuku? Itu karena tidak ada orang yang ingin Ratu Joda keluar dari kehidupan Jalal. Sebanyak diriku, aku ingin dia keluar dari kehidupan Jalal selamanya.
Kita lihat saja. Aku permisi. Dari mana saja kau, Joda? Aku dari kebun anggur. Oh, ke kebun anggur. Kenapa kau tidak memberitahuku? Tadinya aku ingin pergi bersamamu, tapi kau sedang sibuk bekerja. Jadi aku memilih menghabiskan waktu sendirian. Tapi aku tidak pernah melihatmu tersenyum begitu banyak setelah menghabiskan waktu sendirian. Kau kelihatan seperti orang yang baru saja pergi dari pesta perayaan. Ini tidak seperti yang kau pikirkan, Moti. Kalau begitu, apa yang sudah membuatmu pergi begitu lama? Tadi saat aku sedang duduk di sana, Yang Mulia tiba-tiba datang menghampiri dan bicara. Oh, sekarang aku tahu alasan dari senyummu itu. Kau bersama dengan sang raja di malam bulan purnama ini. Pertama menaikkan perahu, kemudian berziarah, dan sekarang ke taman anggur. Moti, kenapa kau selalu bicara tentang percintaan? Kenapa kau selalu mencoba untuk menyembunyikan kebenaran? Kalau kau suka dengan sang raja, lalu kenapa kau tidak menerimanya? Apa maksudmu? Kurasa Ratu Joda menyukaiku. Atau ini mungkin tidak benar. Aku tidak bisa lagi membuat kesalahan dengan mencoba mengetahui apa yang dia inginkan. Jika aku berani mengulangi kesalahan, maka tidak akan bisa mentoleransi penghinaanku lagi. Salam Yang Mulia. Apa yang terjadi? Apa yang sedang kau pikirkan? Tidak ada, tidak banyak. Mirza, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Pertanyaanku adalah, jadi sekarang tolong kau beritahu aku, bagaimana jika seseorang yang sedang mengalami jatuh cinta, apa yang harus dia lakukan? Kau harus selalu membicarakan apa yang kau rasakan. Melarikan diri dari kebenaran tidak akan membantumu. Joda, kau adil bukan untuk dirimu sendiri, tapi kau juga adil untuk Yang Mulia Raja. Dia layak untuk mengetahui bahwa kau sedang jatuh cinta padanya. Tidak, Moti. Bagaimana bisa aku mengatakan hal itu pada Yang Mulia? Kenapa kau ragu-ragu? Kau tidak boleh menyembunyikan perasaanmu dari seseorang yang sudah kau cintai, Yang Mulia. Bagaimana jika kau ditolak setelah kau menyatakan cintamu padanya? Maksudku adalah, apa yang harus dilakukan jika ia telah ditolak? Dalam hal ini, kau seharusnya tidak melakukan kesalahan dengan mengatakannya lagi. Karena jika kau ditolak lagi, kau bahkan mungkin kehilangan persahabatan dengan orang itu. Iya, kau benar. Bolehkah aku tahu siapa orang yang kau bicarakan? Aku tidak membicarakan siapapun. Aku hanya sekedar ingin tahu. Apa lagi? Aku hanya ingin tahu. Selamat tinggal. Mungkinkah yang dikatakan waktu itu benar? Apakah aku sudah jatuh cinta pada Yang Mulia? Mirza benar. Aku harus menahan emosiku. Jika Ratu Joda menolakku sekali lagi, aku tidak akan mampu menanggungnya. Ini akan menjadi sebuah pemilihan terbuka. Aku ingin setiap kalian memilih calonnya dengan mengambil namanya di depan semua orang.
Barang siapa yang mendapat penilaian maksimal akan dinyatakan sebagai kepala Istana Permaisuri. Aku tidak tahu kenapa semua orang menganggap Ratu Joda bersalah meski sudah berbuat baik pada semuanya. Kenapa dia disalahpahami? Aku tidak berharap Ratu Rukaya merendahkannya. Maafkan aku, Yang Mulia. Kita kenal Rukaya sejak masa kecilnya. Aku tidak percaya bahwa Rukaya bisa melakukan tindakan mengerikan begitu. Posisi kepala permaisuri seperti itu membawa ketidakbersalahanmu dan membuatmu menjadi lebih tegas. Apa kau masih ingat, Gulbadan? Hari di mana Hindal telah menyerahkan Rukaya kepadaku. Dia begitu polos. Tetapi hari ini, keinginannya untuk memperoleh posisi telah membuatnya buta. Dia tidak peka pada perasaan orang lain. Aku sungguh tidak mengharapkan ini dari Rukaya. Aku senang bahwa Jalal tetap tenang. Kalau tidak, ini akan mempengaruhi pernikahan mereka. Iya, kau memang benar. Inilah yang Ratu Rukaya tidak mengerti. Dia tidak bisa melihat jauh. Mengapa dia tidak mengerti bahwa jika kau menyakiti seseorang itu akan selalu diingat? Dengar, Gulbadan, kau adalah bibinya dan kau sangat dekat dengannya. Tolong buat dia mengerti. Menjadi ambisius tidak salah, tapi tidak benar kalau dia menyalahgunakan posisinya. Kau juga tahu itu kan? Rukaya adalah kepala permaisuri dan dia adalah istri pertama Jalal. Jadi dia seharusnya tidak melakukan hal itu. Ratu Joda sebagai contoh. Meskipun Ratu Rukaya selalu saja menyerangnya, dia lebih memilih diam. Dia mencoba menyelamatkan Ratu Rukaya dari penghinaan. Itu menunjukkan betapa baiknya dia. Seseorang seharusnya memikirkan perasaan orang lain seperti Ratu Joda. Aku akan berusaha untuk meyakinkan Ratu Rukaya. Ratu Joda, Tabasum telah membuat lukisan yang indah milikmu. Sehingga aku merasa seolah-olah kau sedang berada di depanku. Lukisanmu tidak seindah dirimu, tapi aku mampu menghargai kecantikanmu, Ratu Joda. Jika kau bisa dekat denganku, dan ketika aku menyentuh bibirmu yang menggiurkan. Tapi sayangnya, waktu bagi kita untuk bersama belum datang. Aku bersyukur bahwa aku bisa memiliki lukisanmu. Setidaknya aku bisa melihatmu sebanyak yang ku mau. Jadi aku tidak perlu menunggu untuk bisa dekat denganmu. Sebentar lagi aku tidak perlu melihat lukisanmu. Karena mimpiku akan menjadi kenyataan, Ratu Joda. Kau akan berada dalam pelukanku. Aku yakin kau bisa aku miliki. Tabasum, kau memang pantas sekali untuk menerima hadiah karena sudah membuat lukisan ini. Dan aku merasa seolah-olah lukisan ini hidup. Apa yang kau lakukan dengan lukisan itu? Aku di sini hanya memuji lukisan yang dibuat Tabasum. Tapi sayangnya, itu adalah lukisan Ratu Joda, bukan kau. Jika saja itu lukisanmu, yang pasti aku akan senang. Dari mana saja kau? Aku sibuk dengan tugas-tugas istana. Apalagi yang kulakukan? Aku tahu soal patung mematung, Baksi Bano. Kau harus mengetahui satu hal. Politik di antara wanita itu lebih menarik daripada urusan politik pemerintahan. Tabasum adalah seorang seniman yang pandai. Dan lukisannya tampak seolah-olah itu hidup. Tabasum sangat berbakat. Tapi sayang, itu milik Ratu Joda. Aku rasa Jalal telah membuat begitu banyak lukisan-lukisan Ratu Joda.
dan yang Tabassum pikirkan tentang membuat lukisannya Ratu Joda setiap kali. Itu benar. Kupikir aku harus mengirim lukisan ini pada Ratu Joda. Kalau ada yang melihatnya, dia akan bingung kenapa ada di sini. Kenapa lukisan Ratu Joda harus berada di kamar kita? Ya benar. Itu adalah ide yang bagus. Kalau begitu, segera kirim lukisan ini pada Ratu Joda. Dia akan memiliki satu lukisan lagi dalam koleksinya. Perhatian kepada semuanya. Raja Jalaluddin Muhammad telah tiba. Salam Yang Mulia. Apa yang membawamu kemari? Kenapa Yang Mulia tidak memanggilku saja? Kali ini aku ingin saran darimu. Jadi aku berpikir aku menemuimu. Saran apa Yang Mulia inginkan? Kelihatannya Yang Mulia cemas sekali. Ratu Salimah, aku benar-benar khawatir. Maka kau harus membantuku. Sebenarnya ada apa Yang Mulia? Aku bisa saja bertarung di ratusan pertempuran, tapi bila soal yang menyangkut wanita, ini adalah tugas yang sangat sulit karena aku tidak pernah berpikir bahwa aku harus menghadapi situasi seperti itu di dalam hidupku. Aku ingin mengakhirinya. Katakan apa yang bisa kulakukan untuk menjaga diriku. Baiklah Yang Mulia, aku punya sebuah solusi untukmu Yang Mulia. Itu tidak akan pernah terjadi. Apa yang harus kulakukan? Aku sudah siap untuk apapun yang kulakukan. Baiklah. Yang Mulia harus menyerahkan tahtamu. Itu tidak mungkin. Yang Mulia, aku telah mengatakan padamu. Apa Yang Mulia tidak menyukai saranku? Jika Yang Mulia terus menjadi raja, Yang Mulia akan menghadapi berbagai masalah. Apa tidak ada cara lain? Ya, kau sudah mengikuti itu. Pilihan kedua adalah kau harus memilih salah satu ratu untuk menjadi kepala permaisuri istana. Berarti tidak ada cara melarikan diri. Tidak ada Yang Mulia. Raja memiliki masalah sendiri untuk ditangani. Ini akan menjadi sebuah pemilihan terbuka. Aku ingin setiap kalian memilih calonnya dengan mengambil namanya di depan semua orang. Barang siapa yang mendapat penilaian maksimal akan dinyatakan sebagai kepala Istana Permaisuri. Tolong beritahu Ibu bahwa aku ingin bertemu dengannya. Sekarang beritahu Ratu Hamidah Banu bahwa Ratu Ruqayyah telah datang untuk mencari pendengar. Salam Ratu Hamidah, Ratu Ruqayyah dan juga Ratu Joda sedang datang ke sini untuk bertemu dengan Anda. Baiklah, sekarang suruhlah mereka semua masuk. Kalian berdua bisa masuk ke dalam untuk bertemu dengannya. Salam Ibu. Salam Ibu. Salam. Kalian berdua datang bersama-sama menemuiku. Apa yang membawa kalian kemari? Apa yang bisa aku bantu untuk kalian? Ibu, aku ingin Ibu berdoa untukku, sehingga aku dipilih untuk menjadi kepala permaisuri. Joda, kau ingin aku berdoa untuk kemenanganmu juga? Ibu, kau adalah orang yang paling tua dalam keluarga, orang yang paling dihormati di istana ini. Aku ingin Ibu berdoa bagi perdamaian di istana permaisuri. Dan berdoa agar orang-orang di sini memilih orang yang tepat. Itu pikiran yang mulia. Apa kau tidak ingin sesuatu untuk dirimu sendiri? Ibu, aku adalah bagian dari istana permaisuri. Jadi aku akan tenang kalau ada kedamaian di istana permaisuri ini, Bu. Amin. Semoga Tuhan mendengar doamu. Ibu, itu berarti kau tidak akan berdoa untukku.
Rukaya, bagaimana bisa aku tidak berdoa untukmu? Kau adalah menantuku dan juga istrinya Jalal. Aku selalu ingin kesejahteraan untuk istana wanita. Kalau kau menang, aku akan berdoa agar kau menangani tanggung jawabmu dengan hati-hati. Terima kasih, Ibu. Aku akan pergi. Salam. Selamat tinggal. Baiklah, Ibu. Aku permisi dulu. Joda, mereka yang berharap untuk orang lain menjadi bahagia. Semoga kau selalu bahagia. Doaku selalu bersamamu. Selamat tinggal, Ibu. Selamat tinggal. Ratu Joda, aku senang bahwa kau datang untuk bertemu dengan ibu. Ya, karena doanya lah, itu adalah satu-satunya alasanmu bisa menang. Kau benar. Ini adalah berkat dari para tetua yang membawa keberhasilan. Konspirasi tidak akan membawa kemenangan. Apa kau bermaksud mengatakan bahwa aku menempatkan patung Dewa Krishna di ruang pelayan Hindu? Aku tidak mengatakan hal itu. Tapi kemarahanmu sendiri membuktikan bahwa untuk mencemarkan nama baikku, kau bisa melakukan hal ini. Ratu Rukaya, aku sedih sekali. Melihatmu merendahkan diri seperti itu hanya untuk mempertahankan posisimu di istana permaisuri ini. Itu adalah politik, Ratu Joda. Kau tidak akan mengerti itu. Aku tidak ingin memahami hal itu. Aku tidak ingin memahami hal yang merusak rasionalitasku. Aku menerima diriku apa adanya. Kau sudah melewati batasmu. Pelankan suaramu, Ratu Rukaya. Kau adalah kepala permaisuri. Seharusnya kau tidak bersikap terlalu agresif seperti ini. Hari ini adalah hari besar, dan aku punya banyak persiapan. Aku permisi dulu. Aku hanya punya satu hal yang harus dilakukan. Aku ingin hancurkan rasa percaya dirimu. Dan aku akan melakukan itu dengan memenangkan pemilihan itu. Aku selalu memilih kepala permaisuri istana, tapi kita mempunyai pilihan untuk memilih kepala permaisuri sesuai permintaan. Ada dua kandidat untuk pemilihan, yaitu Ratu Rukaya dan juga Ratu Joda. Ini akan menjadi sebuah pemilihan terbuka. Aku ingin setiap kalian memilih calonnya dengan mengambil namanya di depan semua orang. Inilah yang menjadi keputusanku. Dan sekarang, pada akhirnya, barang siapa yang mendapat penilaian terbanyak akan dinyatakan sebagai kepala istana permaisuri.